Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi dinamik asesmen Bapak Profesor Kartona MPD dan Bapak Dr. Masrukan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil resum dari bab 3 dengan judul Pedoman Prosedural Umum untuk melakukan asesmen yang mencakup asesmen dinamis. Perkenalkan, nama saya Maharani Izzatin dengan NIM 0401619002 yang merupakan mahasiswa program studi S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada saat melaksanakan penilaian, ada kalanya prosedur yang digunakan penilai tidak diperlukan karena tidak memberikan informasi yang diperlukan, sehingga penilai dapat melakukan eksplorasi wilayah yang menjadi perhatian. Nah, pertanyaan panduan untuk penilaian apapun antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apa yang ingin saya ketahui? Kemudian, di mana saya akan menemukan informasi itu? Nah, dengan mengingat pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu mengingat tentang informasi yang dapat disediakan dynamic assessment dan menggabungkan prosedur dynamic assessment hanya jika informasi ini relevan dengan yang pertama adalah tingkat perkembangan individu berikutnya, kemudian relevan dengan responsivitas individu terhadap intervensi, dan yang ketiga relevan dengan jenis intervensi yang mungkin membantu atau tidak membantu. Pedoman umum yang berguna untuk proses penilaian sebaiknya diuraikan dalam hal pertanyaan dan sumber data. Nah, pada tabel berikut telah disajikan apa pertanyaan dan juga sumber data yang dibutuhkan. Untuk pertanyaan, apakah individu beresiko berada dalam domain fungsi? Nah, sumber datanya adalah prosedur berbasis norma, wawancara, dan pengamatan. Kemudian untuk pertanyaan, sejauh mana individu menguasai konten domain atau tugas? Apa yang sebenarnya diketahui dan tidak diketahui oleh individu? Sumber data dapat berasal dari prosedur berdasarkan kriteria dan berbasis kurikulum. Kemudian untuk pertanyaan, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi individu di wilayah yang berisiko? Sumber datanya adalah asesmen dinamis dan pengetahuan asesor berbasis tentang intervensi. Kemudian untuk pertanyaan, seberapa baik individu tersebut menanggapi intervensi? Sumber datanya adalah prosedur, wawancara, dan observasi berbasis kurikulum. Adapun urutan dalam prosedur penilaian ada 9. Yang pertama adalah tinjau file, kemudian wawancarai pemangku kepentingan utama, dilanjutkan dengan mengamati individu yang dirujuk dalam konteks yang relevan. Kemudian susun desain penilaian berdasarkan masalah dan pertanyaan yang berasal dari 3 langkah pertama. Kemudian mengelola prosedur langsung untuk menentukan zona perkembangan aktual menggunakan pendekatan berbasis normatif dan kriteria atau kurikulum. Kemudian lanjutkan dengan cara yang menghasilkan hipotesis untuk menargetkan dan menjelajahi wilayah yang tampaknya menghadirkan hambatan bagi fungsi optimal individu menggunakan dynamic assessment untuk membuat zona perkembangan proksimal. Langkah urutan berikutnya yaitu sepanjang tes ini aktifkan gagasan mengenai apa yang mungkin menjelaskan bidang dan masalah yang menjadi perhatian dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Kemudian merumuskan rencana intervensi bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama, dan yang terakhir adalah pantau dan tindak lanjuti hasil rencana intervensi. Berikut diberikan sebuah contoh kasus tentang seorang siswa yang mengalami suatu masalah dan dilakukan penilaian atau asesmen dinamik untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa. Kasus tentang Karen yang dirujuk ke klinik musim panas di Touro College. Nah, klinik musim panas ini adalah pengalaman praktikum bagi siswa atau mahasiswa di program psikologi
yang telah menyelesaikan kursus atau kuliah mereka dan akan melanjutkan ke magang tahun sekolah penuh dalam pengaturan pendidikan. Nah, Karen ketika dibawa ke klinik oleh ibunya, dia berusia 7 tahun 7 bulan dan telah menyelesaikan studi di kelas 1. Ibunya mengatakan keprihatinannya khususnya tentang keterampilan membaca dan matematika Karen serta rentang perhatiannya. Nah, untuk penilaian ini beberapa pertanyaan dapat diajukan sebagai berikut. Sejauh mana fungsi akademik Karen saat ini menyimpang dari ekspektasi untuk tingkat kelasnya? Jika sangat rendah, apa saja halangan bagi fungsinya? Dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya? Hasil pengamatan. Karena penilaian Karen dilakukan selama musim panas, jadi sekolahnya libur, maka tidak mungkin mengamati Karen di dalam kelas atau bahkan bagaimana interaksi dengan gurunya. Oleh karena itu pengamatan dilakukan di lingkungan rumah. Karen tinggal bersama orang tua kandung dan kakak laki-lakinya. Nah, kedua orang tuanya ini berprofesi sebagai guru. Meskipun bahasa yang digunakan di rumah berbeda, tapi bahasa dominan yang dia gunakan adalah bahasa Inggris. Nah, sejarah awal dari keluarga ini adalah adanya tekanan perkawinan antara kedua orang tuanya. Namun, perkembangan Karen berkembang secara normal dan kesehatannya juga baik. Sejarah keluarga mengungkapkan bahwa ada orang lain dalam keluarga yang memiliki masalah belajar ringan. Kemudian Karen tidak memulai sekolah formal sampai kelas 1 dikarenakan keluarganya berpindah dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Dan dia kemudian mengulang kelas ini, yaitu mengulang di kelas 1 kembali. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, kemudian bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan tadi, penilaian dimulai dengan survei luas tentang keahliannya atau kemampuannya dengan menjalankan Woodcock-Johnson Test of Cognitive Ability Revised yang direvisi atau disebut dengan tes WJR. Ini dirilis sebelum edisi ketiga. Kemudian menggunakan Westlaw Individual Achievement Test atau WIAT. Nah, ini sebelum rilis edisi kedua. Dari hasil tes WJR terungkap bahwa skor rata-rata rendah untuk rata-rata di semua bidang. Nah, kecuali memori untuk nama dan kosakata gambar. Sedangkan tes WIAT mengungkapkan bahwa skor rata-rata rendah untuk rata-rata di semua bidang kecuali pemahaman mendengarkan. Nah, pola ini meningkatkan kemungkinan bahwa meskipun terdapat klaim dominasi bahasa Inggris di rumah, kemungkinan ada masalah yang terkait dengan bilingualisme yang perlu ditangani. Prosedur normatif tidak mengidentifikasi kemampuan membaca dan matematika sebagai kekurangan yang signifikan, meskipun keduanya relatif lemah terhadap kemampuan penalaran umumnya. Kemampuan membaca lebih bermasalah pada kemampuan matematikanya. Menanggapi pertanyaan rujukan yang secara khusus menargetkan keterampilan membaca dan matematika Karen, maka diputuskan penilaian beralih ke penilaian berbasis kurikulum. Nah, untuk penilaian ini digunakan contoh bagian dari 2 bacaan terakhir di buku yang digunakan di kelas Karen. Nah, ditemukan bahwa Karen berada pada tingkat frustasi di awal bacaan terakhir dalam seri buku, dan pada bacaan 2 sebelum terakhir
Karen berada di tingkat instruksional, di akhir bacaan sebelum terakhir. Nah, oleh karena itu dia belum menguasai ekspektasi membaca di kelas 1 dan berada di tempat yang sangat goyah untuk pindah ke kelas 2. Meskipun dia dapat membuat asosiasi bunyi huruf, dia tidak memiliki dasar yang stabil dalam aturan fonetik, seperti mengetahui bahwa ketika sebuah kata diakhiri dengan e, vokal sebelumnya biasanya panjang. Karena itu dia membuat kesalahan, seperti membaca right sebagai read atau made sebagai mat. Selain itu, Karen kurang familiar dengan banyak kombinasi suara huruf seperti th, ch, sh, o, au, o, v, dan ing. Nah, kesenjangan ini mengurangi atau berpengaruh terhadap pemahamannya. Nah, di sisi lain, Karen terkadang dapat mengimbangi kesenjangan itu dengan menggunakan petunjuk kontekstual untuk membantunya menemukan kata-kata yang tidak ia kenal. Sedangkan pada bidang matematika, contoh lembar kerja sekolah dan pekerjaan rumah Karen ditinjau bersama dengan Karen. Nah, di bidang ini ia ditemukan kurang otomatis dalam hal uang dan waktu dasar, serta kurangnya pengetahuan tentang aturan untuk membawa dan meminjam dalam masalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi penilaian berbasis kurikulum jauh lebih mengungkapkan bagaimana perjuangan Karen di domain yang dirujuknya, dan dimungkinkan untuk menyoroti keterampilan khusus yang perlu dia pelajari dan kuasai. Terlepas dari informasi ini, kita masih belum mengetahui banyak tentang Karen sebagai pembelajar atau tentang pendekatan apa yang dapat membantu mengoptimalkan pembelajarannya. Nah, untuk itu kita bisa beralih ke asesmen dinamis. Pendekatan penilaian dinamis yang digunakan oleh Karen mencerminkan model penilaian dinamis berbasis kurikulum. Nah, untuk penilaian ini digunakan cerita dari kelas pembaca di mana dia berada pada tingkat frustasi. Paragraf dalam bacaan dijadikan sebagai pretest dan posttest untuk penilaian dinamis. Penampilan pretest dan posttestnya ditentukan dengan menghitung kata dan kesalahan per menit. Nah, diketahui bahwa dia berpindah dari tingkat frustasi 38 kata dan 9 kesalahan per menit, berpindah ke tingkat instruksional atau pengajaran 44 kata dan dengan 2 kesalahan per menit. Nah, intervensi difokuskan pada pemodelan dan memunculkan kemampuan Karen untuk membaca makna. Nah, karena sebelumnya dia tercatat memiliki kemampuan penalaran yang baik dan untuk menerapkan strategi spontan menggunakan isyarat kontekstual untuk berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, diberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, Karen diajari untuk memikirkan pesan dasar dari kalimat dan paragraf yang dia baca saat dia membaca. Kemudian untuk ibunya juga disarankan membaca setiap malam untuk Karen dan menekankan makna dengan menyapu kelompok kata menggunakan jarinya saat dia membaca. Bisa juga menggunakan kartu flash untuk meningkatkan keotomatisannya dengan kata-kata yang memiliki kombinasi suara yang perlu dia pelajari dan keterlibatan dalam pembacaan paduan suara dari bagian-bagian yang sudah dikenal untuk meningkatkan kefasihannya. Sedangkan untuk bidang matematika, ulasan fakta dasar berbasis latihan yang serupa direkomendasikan, selain menekankan pada jadwal yang terkait dengan acara dan jadwal pribadi Karen. Membuat jadwal bekerja sama dengan ibunya
memposting dan meninjau jadwal ini dan menggunakannya untuk membantunya belajar menentukan waktu. Masalah penguasaan bahasa Inggris dan masalah pernikahan orang tua juga perlu ditangani dan dibahas. Mediasi dilakukan pada penilaian asesmen dinamis, dan karakteristik khusus mediasi muncul dalam daftar periksa mediasi pada formulir 3.1 berikut. Nah, yang pertama apa yang dilakukan adalah tentukan apakah pelajar memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan tugas ini. Jika tidak, kembali dan ajarkan apa yang diperlukan untuk ubah tingkat tugas yang untuk mencerminkan zona pelajar dari perkembangan aktual. Kemudian putuskan bagaimana Anda akan mempresentasikan tugas. Bagaimana Anda akan memberikan arahan, memberikan dukungan, memodifikasi tugas. Pilih intervensi yang paling menjanjikan untuk jenis tugas ini. Kemudian identifikasi prinsip dan strategi dasar penguasaan tugas atau solusi. Nah, selama interaksi, ingatlah untuk yang pertama memberikan umpan balik yang menginformasikan pelajar tentang apa yang berhasil dan tidak berhasil. Kemudian selama interaksi, kumpulkan data dan contoh pekerjaan untuk didemonstrasikan dan didokumentasikan perubahan yang kompeten. Secara eksplisit tentang apa yang Anda pikirkan dan keputusan yang Anda buat selama penilaian. Model berpikir reflektif melalui self-talk yang berkaitan dengan tugas. Carilah peluang untuk menghubungkan pekerjaan baru dengan apa yang sudah diketahui pelajar dan dorong pelajar untuk melakukannya juga. Persiapkan diri Anda untuk menyesuaikan kecepatan dan gaya pelajar dan bersiaplah untuk menyesuaikan apa yang Anda lakukan dan katakan agar dapat diakses oleh pelajar. Pertahankan pekerjaan dalam jangkauan pelajar, tetapi juga minta pelajar untuk mencapai lebih dari apa yang dia sudah tahu atau bisa lakukan. Dan yang terakhir, akhiri dengan catatan positif tentang pencapaian yang sukses. Nah, sekarang bagaimana melaksanakan dynamic assessment? Pedoman umum untuk melanjutkan prosedur penilaian dengan melakukan penilaian dynamic assessment. Yang pertama, penting untuk menargetkan area fungsi individu yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut dan yang menimbulkan pertanyaan di mana dynamic assessment merupakan respon yang tepat. Kemudian yang kedua, pemilihan pendekatan dynamic assessment khusus untuk diterapkan. Adapun jenis-jenis informasi yang dapat diturunkan dari interaktif pendekatan dalam dynamic assessment meliputi yang pertama, apa yang dapat dilakukan individu secara mandiri, kemudian apa yang dapat dilakukan individu dengan dukungan, kemudian wawasan tentang hambatan untuk kinerja pelajar yang lebih optimal, 4. Intensitas usaha yang terlibat dalam memfasilitasi perpindahan pelajar dari zona perkembangan aktual ke zona perkembangan selanjutnya. Sifat intervensi dan interaksi yang tampaknya mendorong pembangunan pada tingkatan ini. Demikian pembahasan tentang pedoman prosedural umum untuk melaksanakan penilaian dinamis assessment. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.